Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mau berdoa kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa saat ini buat anak-anak sekolah minggu yang sedang ada di rumah. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak ini supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai orang tua, dan masa depan yang penuh pengharapan. Berkati orang tua mereka dalam segala apapun yang sedang dikerjakan oleh orang tua mereka, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita langsung saja membuka firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas. Kita buka dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. Begini bunyi firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara yang diberkati Tuhan, ini merupakan janji dari Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Jadi saat-saat terakhir sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Dia katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-murid pada waktu itu, di saat Yesus sudah terangkat ke surga, di saat Yesus sudah naik ke surga, maka ada janji Bapa yang akan datang kepada kita, kepada murid-muridnya. Apakah janji Bapa itu? Yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu, Yesus sangat yakin betul bahwa murid-muridnya ini tidak akan sendirian. Karena ketika Yesus sudah terangkat ke surga, pada waktu itu, Yesus sedang melihat bahwa murid-murid pada waktu itu sedang merasa sesuatu yang akan hilang ketika Yesus pergi. Nah, oleh sebab itu katakan, kamu akan menerima, akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, seperti firman Tuhan dalam kitab Yohanes katakan, kamu tidak akan dibiarkan yatim piatu ketika Yesus pergi ke surga. Dan ada Roh Kudus, yaitu sebagai penolong yang akan bersama-sama dengan saya dan saudara. Nah, saya dikasih Tuhan, saya akan berikan judul khotbah saya pada pagi hari ini, diperlengkapi dengan kuasa. Jadi ketika Yesus naik ke surga, di pembacaan tadi dikatakan, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan. Saya berikan judul diperlengkapi dengan kuasa. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-16. Apa janji Bapa itu? Yaitu Roh Kudus. Roh seperti apa? Yohanes 14 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Saudara garis bawahi, akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada kita, dia akan diam di dalam saya dan saudara. Nah, dengan adanya Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita diperlengkapi dengan kuasa untuk bisa menjalani kehidupan kita ketika kita masih ada di dunia ini. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu ada di dalam kita, dan kita diperlengkapi dengan kuasa untuk bisa menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, soal yang diberkati Tuhan, perhatikan kata diperlengkapi dengan kuasa. Dia ada di dalam kamu, kemudian Lukas katakan diperlengkapi dengan kuasa. Nah, kalau saudara melihat orang pergi berperang, kalau dia tidak diperlengkapi, ya dia pasti akan mengalami kekalahan. Ya. Belum aja berperang dia sudah kalah, karena dia tidak diperlengkapi. Nah, ini semacam analogi daripada firman Tuhan katakan kita itu diperlengkapi dengan kuasa untuk pergi menjalani kehidupan ini di dunia ini. Nah, kita berperang setiap hari, saudara-saudara. Kita berperang dengan pergumulan-pergumulan kita. Kita berperang dengan usaha kita. Kita berperang dengan keadaan-keadaan yang menyulitkan kita. Nah, saya beritahu kepada saudara, di saat kita menghadapi masa-masa sulit seperti itu, di saat kita berperang menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, di saat kita berperang menghadapi masalah-masalah yang mungkin rumit, yang pelik dalam hidup kita, maka kita harus yakin dan percaya bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang janji Bapa itu, firman Tuhan katakan ada di dalam kita. Garis bawahi bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Haleluya. Jadi kita dimampukan, kita diberikan kuasa untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan yang ada, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat selanjutnya ya. Saya mengajak saudara kembali ke dalam pembacaan Lukas tadi, Lukas 24 ayat yang ke-49. Saya memberikan sedikit studi kata kepada saudara. Lukas 24 ayat 49. Di situ dikatakan, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Garis bawahi kata diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi dengan kekuasaan. Nah, saudara, saya coba melihat di dalam bahasa Yunani, kata diperlengkapi di situ dari dasar kata enduo, artinya mengenakan, memakai, ya. Diperlengkapi itu mengenakan atau memakai. Kemudian kekuasaan dari bahasa Yunani dibilang dunamis, dunamis, ya. Diperlengkapi dengan dunamis. Dunamis itu kesanggupan, kuasa, kekuatan. Jadi ketika firman Tuhan katakan, ketika Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu, dan Roh Kudus itu akan tinggal diam di dalam kehidupan kita, dan kita diperlengkapi dengan kuasa. Artinya dengan ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita sedang mengenakan, kita sedang memakai dunamis, yaitu kuasa, kekuatan. Kita sedang diberikan kesanggupan untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kesanggupan yang seperti apa? Kemampuan yang seperti apa yang diberikan kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini? Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Saudara harus garis bawahi kata bahwa kita diperlengkapi dengan dunamis, ya. Kita mengenakan dunamis, kesanggupan, kuasa, kekuatan.
kalau kita diperlengkapi dengan kuasa, kita diberikan kemampuan, kesanggupan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Berarti kita melihat bahwa bagaimana pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-12. Begini kata firman Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Yesus katakan, kalau aku sudah pergi kepada Bapa, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang lebih dari yang aku kerjakan. Nah, saudara, diberkati Tuhan luar biasa. Ketika Roh Kudus itu tinggal diam dalam kehidupan kita, kita dikasih kemampuan, kita dikasih kesanggupan untuk apa? Yang pertama, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan di dalam hidup kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan Yesus bilang pekerjaan-pekerjaan yang lebih dari yang dia kerjakan. Haleluya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, stop untuk berkata, aku orang yang tidak bisa. Stop untuk berkata, aku orang yang tidak mampu. Stop untuk berkata bahwa aku adalah orang yang kecil. Stop untuk berkata bahwa aku adalah orang yang tidak bisa maju dan berkembang. Stop untuk berkata bahwa aku adalah orang yang paling hina. Tidak, saudara-saudara. Karena Roh Kudus ada di dalam kamu, dan Roh Kudus memberikan kemampuan kepada Anda untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kita diperlengkapi dengan kuasa untuk apa? Yang pertama, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kamu hebat. Haleluya. Karena kita diberikan kemampuan, saudara. Nah, saya diberkati Tuhan, saya coba lagi untuk mencari kata dari Yohanes 14 ayat yang ke-12 yang mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kita diberikan diperlengkapi dengan kuasa, kita mengenakan kuasa dinamis, dikasih kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, saudara, saya coba cari di bahasa Yunani kata lebih besar. Kata lebih besar itu menggunakan kata meizona, dari kata megas, mega. Wow, yang artinya besar, panjang, luas, sangat dahsyat. Sekali lagi, kata lebih besar itu dari kata meizona, dari kata mega, yang berarti besar, panjang, luas, sangat dahsyat. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus tinggal diam dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang panjang, yang luas, dan sangat dahsyat. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan hal yang besar. Saya yang dikasih Tuhan, mari kita coba untuk mulai berpikir dan melihat di dalam diri kita. Kita ini adalah anak-anak yang diberikan kuasa. Roh Kudus ada dalam saya dan saudara, dan kita bisa melakukan hal yang besar dalam hidup saya dan saudara. Hei, kalau engkau bilang begini, Pak, aku punya usaha kecil. Tidak usah minder, saudara-saudara. Dari hal yang kecil, engkau akan melakukan hal yang besar. Engkau berkata begini, Pak, aku dari sebuah daerah yang tidak terkenal, dari sebuah kampung. Hei, tidak usah merasa kecil.
Di dalam dirimu ada kuasa yang besar. Engkau bisa mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Engkau mungkin berkata begini, Pak, bagaimana dengan masa depanku? Tidak usah takut. Karena ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Dan Dia akan memberikan hal yang besar dalam hidupmu. Karena firman Tuhan sudah berjanji, kita dikasih kemampuan, kita diperlengkapi dengan kuasa. Yang pertama, untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat yang kedua, saudara-saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Wow. Jadi firman Tuhan katakan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang dijanjikan Bapa itu, yang pertama, Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Yang kedua, Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus itu memberikan kuasa, memberikan kemampuan kepada kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau berpikir di dalam hidupmu bahwa engkau hampir saja terkecoh oleh siasat iblis. Tapi kalau engkau hidup di dalam Roh, maka engkau akan dipimpin kepada kebenaran. Engkau akan memperkatakan hal-hal yang benar di dalam hidupmu. Engkau tidak akan memperkatakan hal-hal negatif dalam hidupmu. Engkau akan memperkatakan hal-hal yang memotivasi dirimu. Kenapa saudara bisa memotivasi diri saudara? Karena ada roh yang besar, yaitu Roh Kudus di dalam hidup saudara. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran. Saudara dipimpin oleh Roh Kudus kepada kebenaran supaya saudara tidak melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara dipimpin kepada kebenaran supaya saudara memiliki hidup yang optimis di dalam Tuhan. Jadi itulah kenapa kita diperlengkapi dengan kuasa, supaya kita dipimpin kepada kebenaran dan memperkatakan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Katakan kepada usahamu, saya pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan kepada keluargamu, keluargaku pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan kepada istri, kepada suami, kepada anakmu, mereka diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang berikutnya, yang ketiga, saudara-saudara, masih dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dan selanjutnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu, saya ulangi, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Jadi Roh Kudus akan memberitakan, akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang. Jadi kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Yang pertama, supaya kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kemudian Roh itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Yang ketiga, bahwa Roh itu akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Jadi kita akan diberitahukan visi. Makanya orang yang hidup bergaul dengan Roh Kudus selalu ada inspirasi baru di dalam hidupnya, apa yang harus dia kerjakan. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Selalu ada pewahyuan, ada hikmat yang dari Tuhan.
ketika Roh Kudus ada dalam hidupnya, dia selalu melihat masa depan. Dia selalu bisa melihat apa yang dia harus kerjakan. Dia harus bisa mengetahui bagaimana usaha pekerjaannya itu dia harus bawa kemana. Dia sudah bisa melihat gambaran besar dalam dirinya bahwa ke depan dia akan menjadi seperti apa. Masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang tidak khawatir. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memampukan dia untuk melihat masa depan. Karena firman Tuhan katakan, Roh itu akan memberitahukan kepada kita tentang masa yang akan datang. Haleluya, haleluya. Diperlengkapi dengan kuasa. Diperlengkapi dengan kemampuan. Roh Kudus ada dalam kita, kita diperlengkapi dengan kuasa. Jadi kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu memampukan kita untuk dipimpin kepada yang benar. Kita tidak memperkatakan lagi kata-kata negatif, tapi kita memperkatakan kata-kata positif. Kemudian yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu akan memberitahukan tentang masa yang akan datang. Selalu memberikan visi-visi baru di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang keempat, saudara-saudara, kita lihat di Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Begini kata firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus itu membantu kita di dalam berdoa. Jadi ada keluhan-keluhan yang tidak sempat kita ucapkan di saat kita berdoa, Roh itu yang membantu kita. Sini firman Tuhan katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, ya, dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus juga itu berdoa untuk saya dan saudara dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara. Itulah yang membuat kita mampu menjalani kehidupan di dunia ini karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan dia juga berdoa untuk saya dan saudara. Bukan saja kita yang berdoa, tapi Roh Kudus juga berdoa. Artinya Roh Kudus mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Sehingga Roh Kudus membantu kelemahan kita dengan dia berdoa kepada Tuhan. Dengan keluhan-keluhan yang sebenarnya tidak bisa kita ucapkan, tapi Roh Kudus yang menyampaikan kepada Bapa. Haleluya. Nah, itulah saudara yang diberkati Tuhan. Di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Kenapa? Karena kita diperlengkapi dengan kuasa dari Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, saat-saat terakhir sebelum dia terangkat ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya, kamu harus tinggal di sini, jangan kemana-mana, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Dan ketika Roh Kudus itu datang, dan dia akan tinggal di dalam kamu. Dan Roh Kudus itu di dalam kita, dia membantu apa di dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ada beberapa hal yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Yang pertama, ia membantu kita untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, ia membantu kita untuk melakukan hal yang benar. Yang ketiga, ia membantu kita supaya kita bisa melihat masa depan, supaya kita punya visi yang baru dengan masa depan kita. Dan yang keempat, Roh itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Di saat kita berdoa, kita tidak bisa ucapkan, Roh Kudus itu berdoa untuk saya dan saudara. Haleluya. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini,
saudara diberkati oleh Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa bahwa setiap jemaat-jemaat yang sudah mengikuti atau sedang mengikuti ibadah ini dijamah oleh Tuhan. Pergumulan-pergumulan mereka Tuhan tolong, dan Tuhan campur tangan. Dan Tuhan akan membuka jalan, dan Tuhan akan berikan kekuatan, kemampuan kepada setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka bisa melewati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saudara yang berkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan kita akan akhiri ibadah pada pagi hari. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, jadi bagian kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.